Sebut saja namanya Intan. Seorang gadis berusia 24 tahun. Tingginya 165 cm dengan berat badan yang cukup ideal 53 kg. Dengan ukuran payudara 34C. Dia bekerja di salah satu stasiun televisi swasta sebagai reporter. Intan beparas cantik dan berkulit putih mulus, sehingga dia dapat diterima bekerja sebagai reporter di XX TV sejak 2 tahun yang lalu. Sebagai seorang reporter yang pastinya sering muncul menyapa pemirsa di layar kaca, tentunya membuat Intan meraih popularitas sehingga banyak orang mengenalinya. Banyak hal yang dirasa menyenangkan bagi Intan karena popularitas yang didapatnya. Di antaranya pada waktu keluar berjalan-jalan. Banyak orang yang mengenalinya dan tersenyum kepadanya serta menyapanya, bahkan hingga meminta tanda tangannya. Namun, jika ada hal-hal yang positif, tentu saja ada pula yang negatif. Di antaranya banyak lelaki yang suka bersiul ketika ia lewat. Seringkali hampir dicolek oleh tangan jahil lelaki iseng dan mupeng. Hingga yang baru saja terjadi, ada yang nekat mencari kesempatan untuk mengintip Intan. Kala sedang berganti pakaian di dalam kamar pas, di sebuah department store di dalam sebuah pusat perbelanjaan. Sialnya, sang pelaku tidak berhasil tertangkap tangan. Sebagai seorang reporter, tentunya Intan sering meliput berita di sana-sini. Lumayanlah hitung-hitung sekalian jalan-jalan sembari shopping, begitu pikirnya. Terhitung hampir semua daerah, dari Sabang sampai Merauke sudah pernah disinggahinya, kala melakukan rutinitasnya sebagai seorang reporter televisi. Walaupun begitu, ia jarang mendapatkan kesempatan untuk melakukan liputan ke luar negeri. Sehingga suatu saat, ketika atasannya memberikan kesempatan kepadanya untuk meliput berita di Jepang, Intan girang sekali dan langsung memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut. Walaupun tahu bahwa harga-harga di Jepang sangat mahal, ia juga telah menyiapkan anggaran untuk belanja. Di Jepang nanti, Intan ditugaskan untuk meliput sebuah festival adat di Jepang beserta segala keunikannya. Hari yang dinanti-nantikan tibalah juga. Intan berangkat ditemani oleh Nina, seorang kamera person dari XX TV ke Jepang. Nina berusia 2 tahun lebih muda dari Intan. Tinggi badannya sepantaran dengan Intan, namun sedikit lebih kurus dengan payudara yang lebih kecil 34A. Gayanya modis, dan rambutnya seringkali bergonta-ganti warna. Kali ini ia mengecat rambutnya dengan warna coklat kemerahan, menambah cantik penampilannya yang juga berkulit putih. Mereka menggunakan jasa salah satu maskapai penerbangan dalam negeri, karena memang maskapai dalam negeri tidak dicekal di Jepang seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tibalah Intan dan rekannya di Bandara Internasional Narita. "Lo kenapa, Nin?" tanya Intan pada kawannya. "Kok kelihatannya lesu gitu?" "Ya iyalah, lama banget tuh perjalanan tadi. Lo sih enak, molor terus." Ucapan temannya tersebut hanya ditanggapi dengan tawa oleh Intan. Karena memang selama perjalanan menuju Jepang, ia lebih banyak tidur. Bukan karena fasilitas pesawat yang nyaman, namun lebih dikarenakan balas dendam. Balas dendam? Loh, memang seminggu terakhir sebelum berangkat ke Jepang, ia terus melakukan liputan berpindah-pindah kota untuk sebuah program wisata belanja. Hal itu dilakukannya untuk mengejar deadline dari pimpinan redaksi. Selama di Jepang, rencananya Intan dan Nina akan tinggal di rumah Wiwin. Kawan akrab Intan kala masih duduk di bangku SMU. Wiwin sekarang bekerja sebagai seorang desainer dan tinggal dekat kawasan Shibuya. Hal ini juga merupakan suatu kebetulan bagi Intan, karena Shibuya memang terkenal dengan wisata belanja, kegemaran utama Intan. Setibanya di kediaman Wiwin, Intan dan Nina langsung memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu seusai perjalanan panjang dari Indonesia. Malam harinya Intan mengajak Wiwin untuk mengantarnya berbelanja keesokan harinya. "Win, besok selesai liputan. Lo anterin gue shopping yuk,"
Gue kan di sini cuma 2 hari. Aduh, sorry Tan, gue besok ada meeting sama klien. Nggak bisa ditinggalin. Plus sorenya gue ketemuan sama cowok gue. Gimana kalau kamu ditemenin sama si Nina aja ya? Ntar gue kasih tahu tempat-tempat yang barangnya bagus dan murah. Yah, si Nina kan sama aja kayak gue, awam sama daerah sini. Lo gimana sih? Iya, sorry banget. Tapi gue betul-betul nggak bisa. Lagian transportnya gampang kok, naik KRL sekali juga nyampe. Ya sudah deh, nggak apa-apa kalau begitu, jawab Intan dengan muka masam. Omong-omong cowok lo cakep nggak? Ya, itu kan relatif, tapi umurnya udah jauh lebih tua. Ada terpaut 15 tahunan sama gue, lumayan tajir lagi. Gila lo, sekarang kok seleranya berubah. Seneng sama om-om ha? Mereka pun bercanda hingga merasa mengantuk dan beristirahat kemudian. Keesokan harinya, Intan dan Nina menyelesaikan liputan berita untuk SSTV dengan lancar. Mereka pun kembali terlebih dahulu ke tempat Wiwin untuk meletakkan dan berganti pakaian. Intan dan Nina sepakat kompakan memakai rok span berwarna senada, hitam. Sehingga tampak kontras dengan paha keduanya yang putih mulus. Nina memadukan roknya dengan blus putih, sedangkan Intan memilih mengenakan kemeja berwarna krem. Mereka berdua mengenakan mantel bulu karena udara yang lebih dingin dibanding di tanah air. Berdua, mereka berangkat naik taksi ke stasiun dan kemudian membeli tiket kereta rel listrik. Tak lama menunggu, kereta pun datang dan mereka segera naik. Sementara itu, di tempat kerjanya, Wiwin tampak teringat sesuatu dan mengangkat ponselnya, hendak menelepon Intan. Namun, astaga, dia belum ganti nomor lokal, nggak bisa dihubungi deh. Kata Wiwin dalam hati, dengan wajah yang tampak kebingungan, karena hendak memberitahukan sesuatu pada Intan namun tidak bisa dilakukan. Di dalam kereta, Intan dan Nina ternyata tidak dapat menemukan tempat duduk yang kosong, sehingga keduanya pun memutuskan untuk berdiri sambil berpegang pada pegangan yang sengaja dibuat untuk penumpang yang tidak kebagian tempat duduk. 5 menit berlalu sambil berdiri, Nina dan Intan baru menyadari bahwa hampir seluruh penumpang di gerbong tersebut adalah laki-laki. Hanya ada 2 wanita tua yang sedang terlelap duduk di ujung gerbong. Perhentian berikutnya, beberapa penumpang turun. Intan dan Nina mencoba mengambil kesempatan untuk duduk, namun keduluan oleh beberapa penumpang lain yang sedari tadi juga berdiri. Segerombolan penumpang baru juga masuk dan seluruhnya pria. Space untuk berdiri pun kian sempit, sehingga Intan dan Nina hampir dikelilingi oleh gerombolan pria yang bau naik tadi. Lihat deh, penumpangnya laki semua tapi nggak ada yang gentleman, ngasih tempat duduk kek buat makhluk-makhluk cantik. Hahaha, canda Nina yang disambut tawarannya Intan. Sesaat setelah itu, terdengar suara seseorang di belakang mereka. Dari nada bicaranya nampaknya bertanya sesuatu kepada mereka. Mereka pun menoleh mencari si sumber suara. Tampak di hadapan mereka seorang bapak berwajah ramah. Jika ditaksir, kira-kira umurnya 40-an. Ternyata orang tersebut yang memanggil tadi. Imananji desuka. Intan dan Nina sama-sama bengong karena sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja diucapkan pria tersebut. Seolah mengerti bahwa yang diajak bicara tidak mengerti bahasanya, bapak tersebut mengulangi pertanyaannya. Ano, what is the time? Ujarnya dengan bahasa Inggris sekenanya sambil menunjuk pergelangan tangannya sendiri. Intan dan Nina baru mengerti apa yang ditanyakan tadi, ketika si bapak berwajah ramah mengulangi pertanyaannya dalam bahasa Inggris. Walaupun tata bahasanya salah, yang benar what time is it? Untungnya Intan sudah mencocokkan jam tangannya dengan waktu setempat. Ia pun memperlihatkan jam tangannya ke hadapan bapak itu agar dapat melihat sendiri pukul berapa sekarang. Bapak itu pun manggut-manggut setelah melihat jam. Domo arigato gozaimasu, ucapnya sambil tersenyum.
Kalau yang ini Intan mengerti bahwa artinya terima kasih. Ia pun membalas senyuman bapak itu. Sementara Nina hanya memperhatikan dari tadi. Sebelum sempat membalikkan badan, Intan merasakan ada tangan yang menyenggol paha bagian belakangnya. Ia pun berbisik kepada Nina. "Nin, tadi kayak ada yang nyolek gue deh." "Masa? Kok sama? Tadi juga kayak ada yang nyenggol pantat gue," bisik Nina. "Ya udahlah, mungkin kebetulan saja. Kereta ini kan bergerak terus, jadi mungkin ada yang badannya jadi nggak seimbang dan nggak sengaja nyenggol," tukas Intan. Nina pun mengiyakan ucapan temannya itu dan bersikap santai saja sambil menunggu kereta sampai di tujuan. Belum ada 5 detik dari senggolan pertama tadi, kembali Intan merasakan rabaan pada pantatnya. Kali ini bukan lagi menyenggol, namun terasa sedikit meremas. Terkejut, Intan pun berusaha menepis tangan itu. Merasakan gelagat yang tidak baik, Intan mengajak Nina menjauh dari tempat berdiri mereka sekarang. Namun belum sempat mereka bergerak, ada tangan-tangan yang mencengkeram lengan mereka berdua, sehingga mereka tidak dapat bergerak kemana-mana. Di saat bersamaan, kedua wanita cantik itu merasakan tangan yang menjamah tubuh mereka kian banyak. Ada yang meremas-remas pantat mereka, dan ada yang naik meraba payudara mereka. Mereka pun berusaha meronta melepaskan diri dari situasi tersebut. Tangan keduanya bergerak menepis tangan-tangan jahil itu. Namun apa daya dua pasang tangan melawan tangan-tangan sebanyak itu? Apa-apaan ini?" teriak Intan. Namun ia menyadari tidak ada yang paham ucapannya. Ia pun berusaha menggunakan bahasa Jepang sebisanya. "Ye, bagero, emp." Sebelum sempat meneruskan teriakannya, ada tangan kokoh membekap mulutnya dari belakang, sehingga ia tak lagi mampu berkata-kata. Semakin lama, jamahan dari tangan-tangan itu kian mengarah ke paha bagian dalam Intan. Ia pun berusaha mengatupkan kedua kakinya, sehingga tangan-tangan itu tidak dapat menjangkau bagian vitalnya. Namun usaha itu sia-sia karena tangan-tangan lain sudah mencengkeram dan merenggangkan kakinya, sehingga posisinya terbuka, dan tangan-tangan jahanam itu dapat leluasa bergerak menuju vagina Intan, yang masih tertutup G-string seksi warna hitam. Intan hanya bisa sedikit mendesah, dalam keadaan mulutnya disumpal telapak tangan seseorang di belakangnya. Intan mencoba melihat di mana posisi Nina, tapi ia tidak dapat melihat temannya itu. Di sekitarnya hanya ada segerombolan laki-laki. Perlahan, tangan-tangan tersebut mulai membuka kancing kemeja krem Intan. Intan pun berusaha meronta sebisanya, namun hal tersebut hanya membuat pertahanannya lebih longgar. Karena berikutnya mantel bulu yang dikenakannya berhasil direnggut oleh seorang laki-laki anggota gerombolan itu. Kini, Intan masih berpakaian lengkap minus mantel bulunya. Namun kancing kemejanya sudah terbuka seluruhnya, memperlihatkan payudara Intan yang sekal dan hanya ditutupi oleh bra berwarna putih. Tangan-tangan yang menjamahnya seolah semakin menggila dengan keadaan tersebut. Terdengar suara teriakan tertahan Intan. Rupanya ada yang meremas-remas payudara Intan dengan keras, sehingga ia berteriak tertahan. Berikutnya, dengan sekali hentakan, robeklah bra putih yang dikenakan Intan, memperlihatkan dua gundukan indah dengan puting berwarna kecoklatan. Kini, tubuh bagian atas Intan sudah terbuka, dan hanya menyisakan kemejanya, yang seluruh kancingnya sudah terbuka. Melihat pemandangan tersebut, seorang di antara gerombolan tersebut bergerak maju dan mulai memainkan puting payudara sebelah kanan Intan. Sementara mulutnya mulai menyusu ke payudara sebelah kiri Intan. Yang lebih membuat Intan terkejut adalah orang tersebut ternyata si bapak berwajah ramah yang bertanya jam tadi. Dalam hatinya Intan berkata, "Dasar tua cabul, tahu begini udah gue tonjok dari tadi." Sementara itu, tangan-tangan yang beroperasi di bagian bawah tubuh Intan semakin berani. Ada yang menarik roknya ke atas sebatas pinggang, sehingga kini rabaan dan sentuhan mereka
dapat langsung bersinggungan dengan kulit telanjang Intan. Sebuah tangan meraba naik paha bagian dalamnya dan bersentuhlah dengan lubang apem Intan yang masih terbungkus gistring hitam. Tangan itu menggesek-gesek kemaluan Intan dengan gerakan maju mundur. Mendapat rangsangan yang demikian hebat, Intan pun mulai terangsang di luar kemauannya sendiri. Seolah mengetahui hal tersebut, tangan yang membekap mulutnya mulai mengendurkan pegangan dan perlahan melepaskan bekapannya. Intan tak lagi berteriak-teriak, mungkin karena sudah terlampau lelah meronta. Di samping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ia menjadi sangat terangsang dengan keadaan ini. Tanpa disadari oleh Intan, ternyata gistringnya sudah tidak berada di tempatnya semula, entah kemana. Cobaan terasa semakin sulit bagi Intan. Selanjutnya, jari tengah si bapak berwajah ramah digerakkan keluar masuk di dalam lubang apem Intan. Gerakan jari itu kian lama kian cepat sehingga pertahanan Intan, yang mati-matian berusaha tidak menunjukkan ekspresi kenikmatan, akhirnya bobol juga. Teriakan itu disertai getaran hebat. Ia menggelinjang menerima orgasme pertamanya. Cengkeraman tangan dari para lelaki yang sedari tadi memegangnya kuat-kuat, akhirnya dilepaskan. Intan terduduk lemas, tubuhnya terasa panas terbakar gejolak birahi. Perasaannya bercampur aduk, antara malu, terhina, marah, dan nikmat. Hanya sekitar 5-6 detik kemudian, tubuh Intan kembali diangkat oleh para lelaki Jepang tersebut. Namun kali ini beberapa orang di antara mereka sudah melorotkan celana masing-masing, memperlihatkan tongkol masing-masing yang sudah tegak mengacung. Mengetahui apa yang akan dilakukan gerombolan lelaki itu, Intan coba berontak dengan menggunakan tenaganya yang tersisa. Namun seorang di antara gerombolan itu, tubuhnya kurus dan agak tonggos, meremas kedua payudaranya kuat-kuat, sehingga Intan merintih kesakitan dan mencoba menepis tangan itu dari atas payudaranya. Di saat bersamaan, pinggang Intan ditarik ke belakang oleh si bapak berwajah ramah yang langsung menancapkan burungnya ke dalam apem Intan dengan sekali hentakan keras. Bless, masuklah penis itu disertai teriakan panjang Intan yang baru pertama kali dimasuki oleh penis laki-laki. Bapak itu memompa tubuh Intan dengan cepat. Para lelaki yang lain tidak hanya diam saja. Sebagian menjamah bagian-bagian sensitif Intan dengan leluasa. Sebagian lagi terlihat mengocok tongkolnya sendiri. Dan ada pula yang meraih tangan Intan, lalu memaksa Intan untuk mengocok tongkolnya. Ada seorang lagi yang berperawakan pendek, memasukkan burungnya ke dalam mulut Intan dan menggerakkannya maju mundur. Sehingga sekarang Intan dalam posisi setengah membungkuk dan disetubuhi dari arah depan dan belakang tubuhnya. Si bapak yang memompa apem Intan rupanya kuat juga. Masih belum menampakkan tanda-tanda akan keluar. Bapak itu rupanya pandai memainkan tempo. Terkadang kocokan tongkolnya dipelankan dan terkadang cepat. Tampaknya ia benar-benar ingin menikmati jepitan vagina Intan sepuasnya. 10 menit kemudian, cengkeraman tangan bapak itu di pinggang Intan tiba-tiba mengeras. Bapak itu pun mulai setengah mendesah. Intan tahu bahwa orang di belakangnya ini akan segera berejakulasi. Ia pun mencoba menarik badannya ke arah depan, sehingga rahimnya dapat diloloskan dari semburan sperma bapak brengsek itu. Namun sia-sia, baru setengah penis yang bisa dikeluarkan dan sperma bapak itu keburu keluar membanjiri bagian dalam apem Intan. Sial, gerutu Intan dalam hati karena bapak itu keluar di dalam apemnya. Rupanya Nina mengalami hal yang sama dan ditinggalkan tergeletak lemas bermandikan keringat dan sperma. Tidak ingin berlama-lama dalam keadaan demikian, Intan segera berdiri, mengelap keringat dan sperma di sekujur tubuhnya dengan bra putihnya yang sudah robek. Kemudian mengancingkan kembali ke mejanya dan menurunkan roknya kembali. Intan kemudian mengajak Nina yang juga sudah merapikan diri untuk keluar dari kereta dan mengajaknya untuk kembali saja ke tempat Wiwin. Kejadian barusan membuat hasrat belanjanya hilang.
Setibanya mereka di rumah Wiwin, mereka pun mandi membersihkan tubuh masing-masing dari sisa-sisa persetubuhan yang baru saja dialami. Kemudian mengistirahatkan tubuh masing-masing. Sorenya, bel depan berbunyi. Rupanya Wiwin sudah pulang. Nina yang membukakan pintu. Setelah masuk ke dalam rumah, Wiwin menanyakan keadaan kedua temannya itu. Intan dan Nina pun menceritakan hal yang tadi mereka alami di kereta, sehingga mereka berdua membatalkan niat belanjanya. Waduh, gue minta maaf bener. Gue lupa kasih tahu kalian. Sebenarnya ada kereta khusus untuk penumpang wanita di sini, karena emang banyak kejadian begini sebelumnya. Yah, lo kok nggak kasih tahu kita dari kemarin sih, Win? Kalau tahu, kan kita nggak bakal diperkosa begini. Iya, gue bener-bener mohon maaf, ucap Wiwin. Iya, kalian mau nggak gue kenalin sama cowok gue? Kebetulan tuh, sebentar lagi kesini. Intan dan Nina mengiyakan tawaran itu, karena memang penasaran seperti apa muka pacar si Wiwin. Beberapa saat kemudian, kembali terdengar bunyi bel. Wiwin beranjak keluar. Saat kembali ke dalam rumah, ia berjalan bersama sesosok pria. Intan terkesiap. Astaga, ternyata si bapak berwajah ramah.